Oke, kali ini kita akan bedah sesuatu yang besar, sebuah reformasi keuangan di Indonesia yang dampaknya bisa sampai ke panggung global. Serius, ini penting banget. Pernah kebayang nggak, satu pertemuan tertutup bisa bikin seluruh pasar saham heboh? Nah, ini dia ceritanya. Ada apa sih sebenarnya di balik pertemuan yang katanya rahasia ini? Oke, ini peta jalan kita. Kita bakal lihat apa isi pertemuannya, apa itu rencana 4 poin yang diajukan Indonesia, terus kita bedah aturannya, kapan bakal berlaku, gimana dampaknya ke pasar, dan yang paling penting, apa artinya ini buat investor seperti kita. Oke, pertama-tama, kenapa sih pertemuan sama satu perusahaan ini, namanya MSCI, bisa jadi sepenting itu buat Indonesia? Apa istimewanya mereka? Gini deh, biar gampang. Bayangin MSCI itu kayak kurator galeri seni paling elit di dunia. Keren banget kan? Gak sembarang karya seni atau saham bisa masuk pajangan utama mereka. Nah, ini dia kuncinya. Kalau sebuah saham berhasil masuk ke galeri MSCI, itu artinya dana investasi miliaran dolar dari seluruh dunia bakal ngalir deras. Otomatis, para manajer investasi raksasa itu nggak pakai mikir lagi, langsung beli saham yang ada di daftar MSCI. Kebayangkan besarnya? Oke, sekarang kita lihat jurus-jurus yang dikeluarkan Indonesia. Ada 4 proposal utama yang disodorin ke MSCI, ibaratnya ini syarat biar bisa lulus kurasi dan masuk pameran utama mereka. Jadi ada 4 poin utama nih. Pertama, naikin syarat free float. Kedua, yang punya saham di atas 1% harus lapor. Ketiga, data investor harus lebih terbuka. Dan keempat, ada yang namanya daftar konsentrasi pemegang saham. Intinya sih satu, bikin pasar jadi lebih transparan. Oke, istilahnya kedengaran rumit ya. Free float, konsentrasi pemegang saham. Sebenarnya apa sih artinya buat perusahaan dan pasar sehari-hari? Yuk kita bedah satu-satu. Kita mulai dari free float. Gampangnya, ini tuh porsi saham sebuah perusahaan yang bebas diperjualbelikan oleh publik kayak kita-kita. Jadi bukan saham yang dikunci sama pendiri, pemerintah, atau pemegang saham gede lainnya. Makin tinggi angkanya, makin gampang kita beli atau jual saham itu. Dan perubahannya ini nggak main-main loh. Syarat minimumnya mau dinaikin 2 kali lipat. Dari cuma 7,5% jadi 15%. Kenapa ini penting banget buat investor kakap global? Simple. Kalau saham yang beredar banyak, mereka bisa masuk keluar pasar tanpa bikin harga anjlok atau meroket. Plus ini juga bikin pasar lebih susah digoreng sama beberapa pihak aja. Nah, jurus kedua, daftar konsentrasi pemegang saham. Ini idenya nyontek dari Hong Kong, yang udah maju banget. Jadi, bakal ada daftar khusus buat perusahaan-perusahaan yang sahamnya cuma dikuasai segelintir orang. Tujuannya, biar transparan. Jadi kita semua tahu perusahaan mana yang riskan, di mana keputusan bisa jadi cuma buat untungin si bos-bos besar, bukan investor retail kayak kita. Ini langkah keren banget buat perlindungan investor. Terus pertanyaannya, kapan ini semua bakal kejadian? Sebentar lagi atau masih lama? Jawabannya cepat banget. Timeline-nya super agresif. Lihat aja. Sebagian besar aturan baru ini ditargetkan beres di akhir Maret 2024. Ini bukan wacana, ini beneran ngebut. Kelihatan banget kan kalau pemerintah serius mau berbenah. Tentu aja, aturan baru ini bakal kayak lempar batu besar ke kolam yang tenang. Bakal ada riak, bahkan gelombang, yang efeknya kena ke ratusan perusahaan di bursa kita. Nih, lihat angkanya. Dari total hampir 1.000 perusahaan di bursa, ada 268 perusahaan yang PR-nya numpuk. Mereka belum memenuhi syarat free float 15%. Artinya apa? Mereka harus putar otak, entah itu jual saham baru atau cara lain biar bisa patuh sama aturan. Walaupun PR-nya banyak, pemerintah nggak mau main hukum-hukuman. Sikapnya justru ngebantu. Mereka sampai buka help desk khusus buat ngebimbing perusahaan-perusahaan ini biar bisa lolos. Tujuannya kan biar sama-sama tumbuh, bukan malah bikin perusahaan di listing. Oke, setelah dengar semua ini terus gimana? Apa poin penting yang harus kita sebagai investor atau sekedar pengamat pasar bawa pulang? Oke, kita rangkum ya. Poin utamanya ada 4. 1. Ini soal transparansi dan integritas pasar. 2. Indonesia mau naik kelas, ikut standar global. 3. Dampaknya gede, kena hampir 30% perusahaan. Dan 4. Ini bukan cuma buat MSCI, tapi juga buat pemain besar lain kayak FTSE. Jadi ini langkah strategis yang komprehensif banget. Pada akhirnya, semua langkah berani ini membawa kita ke satu pertanyaan besar. Rencananya udah keren, ambisius. Tapi, apakah ini bakal cukup buat benar-benar meyakinkan investor global dan mengamankan tempat Indonesia di panggung keuangan dunia? Cuma waktu yang bisa jawab.